Perkenalkan, nama saya Irwin Tavintoleli, mahasiswa Sosiologi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, perubahan sosial. Memasuki awal tahun 2019, dunia dihebohkan dengan coronavirus atau COVID-19 yang telah merubah tatanan dunia di dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala yang luas dan menimbulkan banyak korban jiwa sampai ke negara kita. Secara sosiologis, perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 ini dan keadaan serta protokol new normal tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat selama ini. Mengacu instruksi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, virus corona sangat mudah menular melalui tetesan atau percikan kecil air yang dikeluarkan seseorang yang saat bersin atau batuk. Maka social distancing atau pembatasan sosial dalam pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia adalah dengan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah. Hal ini ditunjukkan pada semua orang di wilayah yang diduga terjangkit virus corona. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, bagaimana dampak COVID-19 dalam perspektif teori basis Marx. Bagaimana COVID-19 dapat mempengaruhi aspek perekonomian negara. Bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi berbagai dampak akibat adanya COVID-19. Dan yang terakhir, apa upaya pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat COVID-19. Penyebaran virus corona menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Semakin meningkatnya pasien yang terkena virus corona, social distancing ini mengerahkan masyarakat mengurangi interaksi sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai penyesuaian dilakukan telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah adanya kondisi kehidupan new normal dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan menggunakan masker bila berpergian atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, wajib cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak sosial dan fisik dalam bekerja atau kerumunan, social and physical distancing, di mana hal ini berbeda dengan perilaku kehidupan masyarakat sebelumnya. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan dan penerapan new normal dapat menyesuaikan dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk berbagai kegiatan. Kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home para ASN adalah pegawai negeri tentunya memiliki sejumlah dasar pertimbangan dan acuan dalam pemutusan kebijakannya. Kala itu sempat menjadi kekhawatiran terutama untuk generasi penerus dalam lunturnya keakraban secara langsung karena masing-masing seperti memiliki dunia sendiri. Namun sekarang seolah melempar kesalahan pada kebijakan pemerintah dengan adanya pembatasan jarak sosial. Social distancing ini tepat menitik beratkan pada physical distancing, kontak fisik secara langsung dengan jarak berdekatan dapat memberikan peluang penyebaran virus corona. Sayangnya, nampaknya kita mengalami kelemahan dalam memahami social distancing di hadapan publik sehingga seolah-olah kita hilang perannya sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan sesama. Hanya pemikiran manusia yang menjadi kultur atau budaya saat
Sebelum terjadinya wabah pandemi COVID-19, kita sering disibukkan dengan aktivitas melalui komunikasi sosial, yang dimana komunikasi dilakukan tidak harus kontak fisik atau tatap muka. Artinya, masyarakat tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi komunikasi, terutama media sosial. Dengan demikian, diharapkan hendaknya kita tidak terlalu cemas dengan perubahan yang terjadi dalam sosial saat ini, yang awalnya karena tuntutan kondisi. Sementara ada kemungkinan virus corona tak bisa menghilang. Penghalang sosial yang tak mudah disingkirkan, butuh perlakuan untuk melawan, atau sebutan yang lebih halus, beradaptasi. Hidup berdampingan yang bakal mengubah wajah sosial sehari-hari, bagaimana kelak manusia berinteraksi satu dengan yang lain, lalu seiring berjalannya waktu dianggap sebagai sebuah kenormalan. Meski di awal terkesan mendadak, namun jadi biasa karena terbiasa menuju suatu bentuk sosial yang tak terbayang sebelumnya. Pada dasarnya, perubahan sosial merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, sebagai upaya menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat besar karena mencakup semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut perspektif teori basis Marx, ia menjelaskan bahwa ekonomi dan superstruktur adalah politik, budaya, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari sub-sub sistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan dibentuk atau terlihat di subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, subsistem sosial, dan lain-lain. Basis terdiri dari kekuatan dan hubungan produksi, misalnya kondisi kerja majikan dan karyawan, pembagian kerja teknis, dan hubungan properti, di mana orang yang masuk untuk menghasilkan kebutuhan dan fasilitas hidup. Basis menentukan hubungan dan ide masyarakat lain untuk membentuk superstrukturnya, termasuk budaya, institusi, struktur kekuasaan politik, peran, ritual, dan negara. Sementara hubungan kedua bagian tidak sepenuhnya searah, karena suprastrukturnya seiring mempengaruhi alas. Pengaruh dari alas lebih dominan. Marx dan Engels memperingatkan terhadap determinisme ekonomi semacam itu. Jika kita melihat dampak COVID-19 dari perspektif teori basis Marx, maka COVID-19 mempunyai dampak yang besar terhadap sistem ekonomi. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penerapan dari WHO yang menyebut bahwa wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi yang diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka terhadap rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepada
setiap karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non makanan yang sepi pengunjung. Kedua tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terlambat mencari konten dan berita. Ketiga tingkat rendah seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik, kertas dan logam yang bisa dipegang dan tentunya ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar AS meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang Amerika Serikat Cina yang masih panas, dan sekarang 1 dolar AS telah mencapai sekitar 16.466 rupiah per 25 Maret. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini, ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama, meningkatkan daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19, social distancing atau pembatasan sosial adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah per tahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh ditanggung oleh pemerintah. Sekian presentasi saya. Terima kasih.